Sebagai mahasiswa, sumber hukum sangatlah penting untuk dipelajari. Karena hukum bukanlah sekedar aturan, tapi dasar dari setiap putusan dalam negara. Mari kita belajar hukum untuk memahami, bukan sekedar menerima. Kembali lagi bersama saya Ignes Saresti dalam acara Belajar Bersama Ignes. Oke, hari ini aku kedatangan teman-teman aku satu kelompok matkul hukum tata negara. Nah, ini kita di sini akan mengulas apa saja yang udah kita pelajari bersama. Biar nggak lama-lama aku panggil aja mereka, Rian, Suhaila, dan Sharon. Ayo masuk. Halo. Hai. Say hi dulu. Hai, saya selesai. Ini gimana? Kalian dari mana? Aduh, kita habis kelar kelas aja nih, Kak. Iya kan sekelasnya sama aku. Iya, betul ya. Betul, tuh. Oke, nah kita kan kemarin udah presentasi nih mengenai sumber-sumber hukum tata negara. Nah, aku mau mengulas nih apa aja yang kalian pelajari selama kita kerja kelompok dan selama kita presentasi. Nah, untuk yang pertama nih, di antara kalian bertiga, ada yang tahu nggak apa saja sumber-sumber konstitusi ketatanegaraan di Indonesia? Salah lagi. Sumber hukum. Iya. Apa aja sih itu? Menurut nah dari hasil kerja kelompok kita nih, menurut kalian Tadi aku gerak, sumpah maaf, Kak. apa? Tadi aku gerak, ulang dulu. Ya nggak apa-apa gerak. Maksudnya aku geraknya bangun gitu loh. Ya nggak apa-apa. Maksudnya aku bangun. Jadi kayak aku mau berdiri gitu. Ambil. Ada. Masak lagi nih. Maaf ya, Kak. Udah. Kan kita kemarin udah kerja kelompok bersama nih, udah presentasi juga kan di hukum tata negara. Nah, materi yang kita ambil kan kebetulan sumber hukum tata negara. Iya, nah, apa sih yang kalian tahu sumber-sumber hukum tata negara yang ada di Indonesia tuh apa saja? Ada undang-undang, lalu Pancasila, ya. Lalu konstitusi juga ya. Terus apa lagi sumber-sumbernya? Jurisprudensi, peraturan daerah. Nah, itu bisa nggak kalian sedikit jabarkan itu yang kalian tahu aja tentang sumber-sumber hukum tata negara di Indonesia, kayak contohnya yang tertulis dan tidak tertulis kayak gitu. Kalau di Indonesia sumber hukum tidak tertulis itu ada hukum adat. Yang tidak tertulisnya yang tertulis biasanya diaplikasikan di hukum adat. Iya, betul, berdasarkan kebiasaan masyarakat. Untuk yang tertulis nih udah kalian sebutin sih tadi. Ada undang-undang ya, Kak, undang-undang. Mas Rian nggak ada kedengeran ini, Mas Rian. Kan lagi dangdut banget ini. Jadi kayak ada undang-undang juga kan, tertulis juga kan yang iya gitu. Oke, nah apa nih, kalian tahu nggak apa perbedaan hukum formil dan hukum material ya? Gimana sih presenternya bisa lupa? Ayo, menurut kalian apa nih perbedaan hukum formil dan material? Aku mau jawab. Ayo jawab. Kalau material itu dia kayak gimana sih sampai ada suatu hukum, ada suatu aturan, kayak faktor apa aja sih yang mempengaruhi sampai bisa adanya aturan itu. Itu kalau material. Iya, lalu contohnya kayak misalkan ada faktor sosial, faktor budaya, faktor politik. Nah, kalau yang material itu dia sudah aturan yang sudah dibukukan. Oh, berarti yang sudah tertulis ya. Sudah tertulis gitu. Terus kalau yang material berarti yang tidak tertulis. Mikrofonnya tolong Mas Rian. Lagi dan lagi. Ya, ini gimana sih, pengen di-solve banget Mas Rian. Nah, jadi kan berarti kan perbedaan hukum formil dan material secara singkatnya, kalau material itu hukum tidak tertulis, kalau formil itu hukum tertulis. Karena juga memang di Indonesia ini kita aturannya tidak hanya hukum tertulis, namun juga ada hukum tidak tertulis yang sifatnya fleksibel. Contohnya bisa diambil dari
konveksi ketatanegaraan, dan apalagi nih, biasanya bersumber dari apa aja hukum yang tidak tertulis selain konveksi ketatanegaraan? Kayak Pidato presiden Oke, juga betul. bisa, terus apa? perkembangan zaman. Iya, terus apa lagi? Kebiasaan bisa nggak sih? Iya, dia bisa dari kebiasaan. Dalam artian kayak kebiasaan dalam aktivitas ketatanegaraan Iya. juga sih, hampir mirip dengan konveksi. Konvensi bukan konveksi ya. Nah, ini nih terakhir buat aku tanyain ke kalian. Kita kan udah presentasi, udah perform, udah berkali-kali membahas materi ini. Nah, apa yang dapat kalian pelajari mengenai materi sumber hukum tata negara? Dan mungkin ada kritik dan saran juga untuk pemerintah kita. Mau siapa nih Kak, satu-satu atau langsung Boleh nih? siapa yang mau duluan? Oke, saya dulu deh. Oke, Oke. silakan Mas Kayak Rian. menurut saya tuh dari Agak deketan Mas. Oke, Oke. udah deket banget ini kayaknya. Jadi kayak yang saya pelajari kemarin tuh tentang ya kita presentasi udah membahas materi bareng-bareng ya kan. Saya dapat tuh kayak hukum itu tidak dengan yang tertulis saja. Kalau yang tertulis kan kayak ada undang-undang segala macam kan, undang-undang 1945 itu tidak mencakup hukum yang tertulis. Ada juga hukum tidak tertulis kayak konvensi. Kita jadi kayak hukum ini tidak menganut dengan hukum yang tertulis saja. Jadi juga Ada sangkut pautnya dengan hukum tidak tertulis. Jadi kita tidak hanya menganut hukum tertulis, Betul. tapi juga hukum tidak tertulis. Nah, kalau dari Mbak Suhaila nih, apa Iya. yang bisa kalian dapat? Dari materi yang sudah kita presentasikan kemarin, aku sendiri tuh jadi tahu kalau di Indonesia itu sumber hukum tertinggi itu ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, di mana mereka tuh jadi sumber hukum di bawahnya, Yang ya lainnya. yang lainnya Ah. gitu sih Kak. Terus kita juga jadi tahu bahwasannya di dunia ini tuh ada juga loh negara yang nggak punya konstitusi tertulis. Contohnya tuh Inggris. Lalu Gitu. gimana? Apa yang terjadi dengan negara? Apa ya? Mungkin kita bisa bahas dari perbedaannya dulu nggak sih, perbedaannya sumber-sumber hukumnya. Kalau di Inggris itu sumber hukum yang tidak tertulisnya itu dia lebih banyak, dan yang tertulisnya itu hanya satu. Berarti masyarakatnya lebih disiplin ya. Betul. Betul. Minded sih. Meskipun Ya, walaupun yang banyak tidak hukum yang iya. tidak tertulis, nyatanya lebih teratur kehidupan Betul. masyarakatnya. Berarti lebih disiplin ya. Betul sekali. Terus bisa Ada apa ya? Oke, lanjut apa yang dapat Mbak share dan pelajari dalam materi. Aku sih jadi tahu ya, ternyata kayak sumber hukum di Indonesia itu ada banyak gitu, yang berawal dari Pancasila ini. Dari Pancasila itu dia kayak beranak lah istilahnya, sampai ada peraturan-peraturan di bawahnya gitu. Jadi yang sumber hukum tertinggi di Indonesia itu berawal dari si Pancasila ini gitu. Jadi kita bisa mengetahui sumber hukum tertulis dan tidak tertulis di materi ini ya. Sebelumnya kita juga Iya, nggak tahu. betul sekali. Oke, nah yang dapat saya pelajarin juga, saya baru tahu kalau ternyata negara kita itu bukan hanya mengacu pada aturan tertulis, namun juga ada aturan yang tidak tertulis, yang dimana fleksibel, yang bersumber dari konvensi tata negara dan beberapa pidato presiden dengan kebiasaan yang berkembang dalam urusan ketatanegaraan. Tentunya menurut aku pribadi ya, kalau hukum tidak tertulis itu tidak diawasi dengan baik, itu bisa disalahgunakan karena hukum tidak tertulis konvensi ketatanegaraan ini jika dilakukan melanggar konstitusi dan lain-lain, itu bisa saja fatal ya, karena kan negara ini tuh ada batasannya kan, kayak ini jangan sampai adanya hukum tidak tertulis ini tuh menjadi alasan untuk menentang hukum tertulis itu sendiri. Hukum tidak tertulis itu baik asalkan tidak menentang konstitusi, aturan yang sudah ada dan tertulis, dan melanggar norma. Kayaknya udah cukup banyak ya yang kita pelajari dari sumber hukum tata negara.
Udah, kalau gitu kita akhiri acara ini, kita sambung ke narasumber berikutnya. Dadah. 안녕하세요. Oke, setelah kita mendengar dari para narasumber apa itu sumber hukum tata negara, sekarang kita lanjut tanya pendapat teman kita yang berasal dari Korea. Perkenalkan, namanya nama saya Ko Young-jin. di Indonesia kan sumber hukum tata negara terdiri dari konstitusi, undang-undang, dan juga konvensi ketatanegaraan yang tidak tertulis. Lalu gimana di negara kamu, di Korea Selatan? Apa saja sumber hukum tata negara yang berlaku di negara kamu, dan apakah konveksi juga memiliki peran penting seperti di Indonesia? Ya, saya mau jawab. Ini di Korea Selatan, sumber hukum tata negara pada dasarnya mirip dengan Indonesia. Tetapi ada beberapa perbedaan penting terutama terkait peran konvensi. Yang satu, yang konstitusi dulu. Konstitusi yang dengan bahasa Koreanya 헌법. Itu sumber hukum tertinggi adalah konstitusi Korea Selatan. Konstitusi ini mengatur struktur negara dan pemerintahan. Berarti hampir sama kayak di Indonesia ya? Iya. Dan hak dan kewajiban warga negara juga. Dan prinsip demokrasi dan rule of law. Nah, semua peraturan lain harus sesuai dengan konstitusi ini. Dan undang-undang, bahasa Koreanya 법률. Oh, di sana juga ada undang-undang? Iya, sama. Di bawah konstitusi terdapat undang-undang yang dibuat oleh parlemen, yaitu Majelis Nasional Korea Selatan. Dengan bahasa Koreanya 국회. Oke. Iya. Undang-undang ini mengatur secara lebih rinci pelaksanaan ketatanegaraan seperti pemilu, sistem pemerintahan, dan administrasi negara. Ya. Lalu? Dan ketiga, peraturan pelaksana. Selain undang-undang, ada juga peraturan presiden dan peraturan pemerintah atau administratif. Iya. Ya, ini berfungsi untuk menjalankan undang-undang secara teknis. Dan putusan Mahkamah Konstitusi. Oh, Iya. mirip-mirip ya? Ya. Salah satu ciri penting di Korea Selatan adalah kekuatan peran Mahkamah Konstitusi Korea Selatan. Dengan bahasa Koreanya 헌법재판소. Apa tadi? 헌법재판소. Ya. Putusan menjadi sumber hukum yang sangat penting karena yang ada dua alasan. Dapat membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Yang keduanya menjadi rujukan dalam praktik ketatanegaraan. Ya. Lalu masih ada lagi? Ada lagi yang terakhirnya, Apa itu? konvensi ketatanegaraan. Korea Selatan juga mengenal konvensi ketatanegaraan, yang Constitutional Convention, yang bahasa Koreanya 관습헌법. Konsep apa? 관습헌법. Konsep 헌법. Iya, betul. Oke. Nah, tetapi perannya tidak sekuat di Indonesia atau Inggris. Yang gimana tuh? Ini dalam kasus itu, Mahkamah menyatakan bahwa kebiasaan yang telah berlangsung lama bisa dianggap sebagai bagian dari konstitusi tidak tertulis. Oh, kayak gitu. Udah atau ada lagi? Ya, sudah cukup. Jadi perbandingan dengan Indonesia tuh ada persamaannya, kayak sama-sama memiliki konstitusi sebagai hukum tertinggi ya. Ya, Dan mengakui adanya konvensi ketatanegaraan. Dan untuk perbedaannya, di Indonesia konvensi cukup sering dijadikan praktek-praktek politik. Sedangkan kalau di Korea, konvensi lebih terbatas dan harus diakui secara yudisial oleh Mahkamah Konstitusi. Apakah kayak gitu? ya benar. Oke, kita
kita udah mendengar perbedaan sumber-sumber hukum tata negara di Indonesia maupun di Korea Selatan. Nah, gimana ini Yongjin, kesan-kesan kamu belajar sumber hukum tata negara bersama kami? Ini karena saya orang Korea, saya mau jawab dengan bahasa Korea. 사실 한국에서도 이제 법에 대해서 공부 안 해봤는데 이제 인도네시아에 와서 이렇게 법에 대해서 이렇게 토론하는 시간을 가지게 될지 정말 몰랐습니다. 정말 좋은 경험인 것 같네요. Oke, sekian dari kami. 감사합니다. 감사합니다. Halo, kembali lagi bersama saya Ignes Saresti di YouTube channel Belajar Bersama Ignes. Hari ini kita udah kedatangan 2 bintang tamu spesial dari Fakultas Hukum. Ada Bapak Indra sebagai Kaprodi. Halo. Dan ada juga Pak Erwin, dosen hukum adat, tapi aku culik di kali ini, di podcast kali ini. Hari ini kita akan membahas sumber hukum tata negara. Nah, Pak Indra, aku mau nanya nih Pak, untuk bahan pembelajaran kita kan kemarin tuh dapat tugas untuk mempelajari apa saja sumber-sumber hukum tata negara. Ya kan Pak? Nah, menurut Bapak nih, sebenarnya apa yang dimaksud dengan sumber hukum tata negara dalam konteks Indonesia? Kayaknya biar fair kita tanya dulu, menurut pendapat moderator gimana kan? Oh gitu sih Pak? Iya. Pak Indra dulu lah. Ini pertanyaannya agak susah ini. Saya juga bingung. Loh, apalagi saya Pak. Berhukum itu pada intinya adalah asal muasal hukum itu ditemukan. Itu kalau singkatnya. Hukum itu kan sebetulnya sudah ada di dalam kehidupan kita, di kehidupan masyarakat. Namun dalam konteks Indonesia sumber hukum itu sudah ada, cuma namanya manusia butuh bentuknya. Sehingga ketika tanya bentuknya mana, ujungnya adalah di dalam bentuknya tertulis atau tidak tertulis. Nanti mungkin Pak Erwin sebagai hukum adat yang mengetahui bentuk tidak tertulis, nah itu lebih banyak dikulik oleh Pak Erwin. Namun kalau dalam konteks yang tertulis itu lebih condong kepada mana wujudnya. Nah, biasanya kita ketahui adalah UUD 45 kan, dari yang tidak tertulis dibuatkan, dipadatkan menjadi yang tertulis. Yang pertama yaitu UUD 45. UUD 45 itu lebih diwujudkan lagi dalam teknis, yaitu undang-undang. Diwujudkan lagi dalam teknis lagi, yaitu dalam PP. Diwujudkan lagi dalam Perpres, dan paling bawah adalah Perda. Nah, itu adalah urutannya. Itu yang biasa kita ketahui. Jadi kalau ditanya mana hukumnya, biasanya lebih condong ke wujudnya. Gitu. Padahal sebetulnya hukum yang paling hakiki, paling bagus itu bukan yang di wujudnya itu, tapi lebih ke yang tidak berwujud itu tadi. Yang tidak tertulis ya Pak? Kehidupan kita itu. Ya, karena pada nyatanya banyak juga ada beberapa negara yang tidak menggunakan hukum tertulis, bahkan hukum tertulisnya hanya satu, tapi lebih banyak hukum yang tidak tertulis seperti negara Inggris kan ya Pak ya. Dan negaranya cukup baik-baik saja. Nah, menurut Pak Erwin nih, apa saja sih sumber hukum tidak tertulis itu? Apa saja hukum yang tidak tertulis? Namanya nggak tertulis disuruh nyebutin apa aja. Iya kan, saya taunya kan konvensi ketatanegaraan, terus kayak pidato presiden, kayak gitu. Kalau ke yang Bapak Indra sebutkan kayak ke kebiasaan hukum adat, kan kebetulan saya kurang paham. Mungkin Pak Erwin bisa menjelaskan. Ya, ini sebenarnya saya ini juga putra daerah, yang dimana daerah saya ini ada eksistensi dari masyarakat adat, yaitu adalah masyarakat Samin. Dan sebelum saya jawab, eksistensi masyarakat adat itu yang memang terlokalisir dan tidak tersentuh gitu kan oleh akses infrastruktur, dan di mana mereka selalu mengalami gap ya, dan ketidakadilan pasti mereka juga rasakan. Tetapi di momen-momen
Indonesia Merdeka, semangat konstitusi 18B ayat 2, yang dimana negara mengakomodir eksistensi masyarakat adat selama dia tidak bertentangan dengan NKRI. Nah, poin yang ingin saya sampaikan adalah sebelum kita membahas hukum yang tidak tertulis, sebenarnya hukum yang tidak tertulis itu semangatnya adalah vulgis, semangat jiwa bangsa. Dan semangat jiwa bangsa itu ya ada di sanubari, di ruh kita masing-masing. Dan bagaimana kita melihat hukum yang orientasinya itu adil nggak adil ya sesuai dengan social experience kalian masing-masing. Tentunya kita pasti pernah diperlakukan tidak adil, seperti Kak Ignes ya. Kak Ignes ya. Kira-kira pernah nggak? Kira-kira di masa kecilnya mungkin diperlakukan tidak adil, atau sekarang diperlakukan tidak adil oleh pasangannya mungkin. Alhamdulillah jomblo Pak. Atau seperti apa gitu kan. Nah, sehingga poinnya itu semangat jiwa bangsa, dan semangat jiwa bangsa itu ya untuk bisa adil itu sebenarnya bukan versi barat loh. Gitu kan. Adil itu bukannya 1 tambah 1 2, tapi juga bisa 3 kurangi 2 dan lain sebagainya. Dan adil itu juga menurut setiap orang berbeda-beda. Tidak harus sama. Ya, mungkin ada teman saya gitu kan bilang 4 itu adil, bisa. Tapi mungkin kalau saya 1 aja karena berat kan adil itu. Mungkin. Iya kan kita luas konsep adil gitu kan. Nah, akan tapi kalau kita lihat dari konsep tata negaraan, tentunya ini juga tidak jauh beda. Seperti tadi yang sudah dikatakan terkait dengan sumber hukum tidak tertulis tata negara, yaitu salah satunya adalah konvensi yang secara nggak langsung itu adalah kebiasaan. Tapi kebiasaan ini pun juga bertransformasi, gitu kan? Tidak selamanya. Kadang kalau kita buka di beberapa literasi, pasti dicontohkan. Contohnya apa? Ya, presiden kalau misalnya jalan dalam kepentingan kenegaraan pasti ada karpet merah, gitu kan, pasti kan. Harus tidak tertulis. Pidato presiden, gitu kan. Tapi ketika kita bisa memahami konteks daripada sumber hukum tidak tertulis ini, bisa lebih dari itu, gitu kan. Karena kita coba menggali nilai-nilai yang hidup itu seperti apa. Nah, dan sumber hukum HTN yang tidak tertulis, kalau menurut hemat saya itu terrepresentasi sekarang ini yang cukup populis ya, yaitu namanya living constitution. Nah, ini konstitusi yang hidup. Sekarang itu bahkan ya yang jelas-jelas tertulis dalam Undang-Undang Dasar 45 itu aja juga tidak terimplementasi dengan baik. Kira-kira ketika kita diberikan hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang layak, masih banyak warga Indonesia yang hidup di kolong jembatan, bagaimana anak terlantar dipelihara negara, banyak gelandangan gitu kan, bahkan diperjualbelikan. Ini kan sangat miris. Jangankan kita bicara yang tertulis, yang tidak tertulis. Yang tertulis aja kita masih belum bisa komitmen karena konstitusi kan janji Pak Indra ya. Janji kenegaraan nih, amanat rakyat berkomitmen bareng-bareng membentuk konstitusi yang dimana itu adalah janji kenegaraan, sehingga itu bisa lebih luas daripada itu. Dan dalam praktek sejauh ini sumber hukum tidak tertulis dari hukum tata negara itu bertransformasi juga dalam praktek politik kenegaraan. Misalnya bagaimana presiden ini seringkali memilih menteri itu pada partai-partai yang didominan menang pada pemilu. Nah, kemudian bagaimana cara memilihnya? Apakah ini dipilihnya adalah profesor-profesor terbaik dari universitas atau karena ada kedekatan politik? Nah, itu juga merupakan kebiasaan-kebiasaan yang sekarang ini terejawantah dalam sumber hukum tata negara tidak tertulis itu. Jadi cukup luas. Bahkan kalau kita concern di sana, kita mungkin bisa benar-benar paham betul nih kita mau mulai dari mana, karena sebelum kita merubah struktur sistem yang ada di kita ini kan kita harus paham sebenarnya semangat kita gimana sih, gitu kan. Nah, seperti itu.
Oke Pak Indra, kalau Ignes boleh nanya nih Pak, nyambung dari pernyataan Bapak Erwin tadi yang bilang kalau jangankan yang tidak tertulis, yang tertulis saja banyak yang tidak diimplementasikan dengan baik. Nah, saya dari tadi nih sambil menunggu kehadiran bapak-bapak kan sempat berdiskusi sama teman-teman kayak nilai-nilai Pancasila itu sebagai dasar negara. Jangankan kelima silanya, untuk ini tapi agak sensitif ya Pak, untuk sila pertama aja kayak ketuhanan yang Maha Esa, itu aja implementasinya di negara kita itu kurang dirasakan oleh minoritas. Bahkan jika ada penolakan atau persekusi kayak gitu, kayak ketegangan, pihak berwenang itu malah lebih milih apa ya Pak, negosiasi kayak sama warga gimana baiknya, yang dimana itu bisa mengorbankan hak-hak minoritas Pak. Itu menurut Pak Indra gimana Pak? Prinsipnya kan kehidupan kita itu tidak lepas dari Pancasila. Pancasila itu sebetulnya didapatkan dari yang disebut oleh Pak Erwin tadi, yaitu kehidupan yang ada di masyarakat digodok, dikristalisasikan menjadi 5 nilai. Jadi semua kehidupan yang sama di Indonesia itu dipadatkan menjadi 5 nilai. Soalannya adalah 5 nilai itu tadi yang sudah dipadatkan dari kehidupan tadi, living constitution tadi itu diimplementasikan lagi, di breakdown lagi dalam pasal-pasal. Nah, itu terkadang menimbulkan persepsi atau pemahaman yang berbeda-beda. Itu tugas kita. Cuma kan bagaimanapun juga itu wajib diimplementasikan dalam pasal. Namun ketika pasal ini diimplementasikan lagi, begitu ke lapangan bentrok, ada minoritas ada mayoritas. Iya. Nah, kan bunyi pasalnya begini. Persoalannya adalah bukan bunyi pasalnya sih. Menurut saya adalah di baliknya pasal itu ada nilai-nilai yang hidup tadi yang dikatakan oleh Pak Erwin yang melengkapi untuk pasal ini tadi. Kalau tidak ada bunyi pasalnya melindungi minoritas, jangan dianggap pasal begini, bukan begitu persoalannya, tapi adalah bagaimana pasal ini yang kurang lengkap dilengkapi dengan living konstitusi yang tidak ada ditulis tadi itu, sehingga itu menjadi akan muncul keterbukaan konstitusi bahwa ini begini yang baiknya begitu. Jangan ada sampai kaum-kaum yang terlanggar gitu. Nah, ini yang menjadi catatan buat saya, bahwa ketika pasal-pasal yang sudah ada di UUD 45 dan undang-undang diimplementasikan, itu seolah muncul ini pasal-pasal ini kenapa menjadi minoritasnya menjadi dilanggar itu yang menjadi, sehingga butuh pemahaman. Simpelnya begini. Jadi persoalannya adalah bukan tertulisnya begini, bukan, tapi adalah bagaimana melengkapi yang tertulis ini dengan yang tidak tertulis, sehingga ketika ada persoalan negara itu dapat diselesaikan dengan utuh, dengan tanpa ada melanggar hak-hak yang lain. Itu yang menjadi persoalan penting. Seperti itu contoh yang simpel tadi kan ya. Iya. Kadang kita begitu belum ada pasalnya jadi ribut tuh. Yang ribut kan bukan konteks substansinya. Bagaimana, apakah beliau memimpin melindungi hak asasi manusia? Apakah beliau memimpin dengan membatasi kekuasaan? Apakah beliau memimpin dengan ada kewenangannya? Kalau itu dijalankan, gas. Kalau zaman Itu tuh apa? Tugu Tani itu ya? Yang di situ. Mana tuh Pak? Itu apa? Gambar apa? Belum kenalan sih Pak. Atau pancoran? Patung apa itu Pak Indra? Patung Kok apa bukan asli di sini soalnya Pak? Mereka aja berpasangan, masa Ignes belum? Wow. tidak ada konstitusi yang Iya, tidak ada institusi yang mengatakan untuk setiap manusia berpasangan, Pak. Ya Allah, kenal lagi saya ke Gocek terus. Oh ya Pak, nah ini tuh kemarin sih sudah dijelaskan sebenarnya sama dosen pembimbing kami di kelas. Nah, tapi tuh saya kurang dengan mudah untuk menghafalkan kayak apa perbedaan sumber hukum formil dan material. Itu bagaimana Pak? Apa biar saya gampang lah, lebih gampang untuk mengingat apa perbedaan sumber hukum formil dan material menurut Pak Indra? Formil itu loh wujudnya. Kalau materi kan materi-materi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika hukum yang ada di masyarakat ini ada, itu adalah materi-materinya di situ. Ketika dia diwujudkan menjadi formil, ada pewujudannya. Material itu dari mana asal muasalnya ditemukan? Ya dari kehidupan masyarakat. Jadi dari
aturan tidak tertulis itu Nah, tadi ya Pak? material yang paling gampang kita lihat adalah Pancasila. Karena sumber hukum material yang ideal ada dua sumber hukum material, yang ideal dan faktual. Jadi ideal itu adalah yang sudah diimplementasikan dalam Pancasila, itu adalah materi yang paling gampang. Jadi semua undang-undang itu dari Pancasila sebetulnya. Kalau tidak dari Pancasila akan sendirinya akan bertentangan. Sebaliknya kalau sumber hukum material yang faktual adalah fakta-fakta kondisi sosial masyarakat yang pada saat itu ada. Contohnya begini. Dulu kita lihat kan sebelum ada Covid belum ada undang-undang Covid. Ya kan? Maksudnya undang-undang yang membahas. Begitu ada Covid, aduh, bikin undang-undang apa nih? Nah, sumber hukum material ini adalah faktual Covid tadi. Karena ada Covid tadi itu butuh undang-undang yang mendesak, dipaksa itu. Jadi kondisi insidental waktu itu pada masa itu ada hal-hal masalah-masalah hukum yang butuh diantisipasi secara cepat, itu adalah sumber hukum faktual, sumber hukum material faktual. Di samping ada ideal itu Pancasila yang tadi itu sebagai dasar untuk membentuk undang-undang. Gampangnya adalah faktu, material itu adalah dasarnya, faktu, formilnya adalah bentuknya. Untuk gampang memahami sumber hukum. Iya, ini sambil saya ingat-ingat sih Pak. Mungkin saya punya sedikit analogi. Iya, apa tuh, Pak Analogi Erwin? untuk bisa mempersederhanakan, gitu kan. Analogi memang pada prinsipnya tidak boleh menjadi hal untuk menafsirkan hukum, tapi boleh untuk bisa menjelaskan hukum biar mudah dimengerti. Nah, sumber hukum material, gitu kan? Iya. Saya analogikan itu seperti otak. Material tuh otak. Sedangkan sumber hukum formil itu ya organ-organ yang Menggerakkan. itu menjadi bagian tak pisahkan dari manusia. Jadi kalau kita lihat formil kan ya karena ini kita udah ansih, kita udah punya tangan, kaki dan lain sebagainya. Tapi ketika kita berbicara material, berarti kan otak itu selalu bekerja, sehingga terkadang otak itu juga yang bisa membuat kita bergerak, gitu. Sehingga ketika dipraktekkan ya dalam ruang-ruang kenegaraan, kalau kita berbicara material seperti tadi yang dijelaskan Pak Indra, dan lebih sederhana lagi, sebenarnya itu juga termasuk hal yang termuat di dalam aspek filosofis. Filosofis itu kan cinta akan kebijaksanaan, gitu kan. Nah, kebijaksanaan itu membuat kita arif, membuat kita paham, oh ternyata hukum itu tidak selamanya mengatur A, tapi juga ada kalanya AB. Karena dalam prakteknya sumber hukum formil itu juga tidak selamanya bisa mengikuti perkembangan masyarakat. Bahkan banyak beberapa kritik-kritik yang mengatakan hakim ini adalah corong undang-undang, the bosse de la loi. Nah, untuk itu diperlukan aspek-aspek lain untuk bisa mengontrol nih. Karena hakim nggak bisa hanya seperti kacamata kuda dan corong undang-undang, tapi kita juga ketika nggak ada aturan yang bisa menjawab persoalan yang terjadi di masyarakat, maka kita harus menggalinya dari aspek-aspek yang lain, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan yang lebih tinggi lagi, kepatutan, kepantasan, sehingga itulah yang menjadi ruh kita untuk bisa menjaga aspek yang formal itu. Oke Pak, untuk apa ya, mungkin juga Pak Indra buru-buru juga kan ya Pak, karena banyak, ya Pak Indra tuh banyak banget tugasnya teman-teman, tapi udah mau menyempatkan waktunya untuk hadir di sini untuk membersamai kita dalam belajar. Nah, sebelum berakhir, Belum terakhir, ada satu pertanyaan Pak, tenang saja Pak. saya mau pesan satu pertanyaan, Mbak. Bentar dulu, nanti dulu, tahan dulu Pak Erwin. Nah, Pak Indra kan hukum tidak tertulis ini kan, nah aku kemarin itu sempat belajar dan aku kayak mempertanyakan hukum tidak tertulis ini tuh jika tidak diawasi dengan baik dan lain-lain tuh kayak yang disebutkan Pak Erwin tadi kan, bisa kayak misalnya pemilihan menteri itu sebenarnya hak progresnya presiden kan Pak. Nah tapi kan kayak sekarang kan kayak pada faktanya tuh kayak misal nih partai ini berkoalisi di kayak udah ditata gitu Pak, bukan dari kayak pure presidennya tapi kayak dari apa ya, petinggi partainya yang mengatur isi di kementerian. Dan itu kan
tidak boleh ya Pak sebenarnya. Nah, gimana kayak caranya agar aturan tidak tertulis ini tidak sampai kayak untuk menghindari aturan tertulis gitu Pak? Pak Indra bisa menelaah kata-kata saya ini nggak Pak? Saya bisa bingung sih Pak sebenarnya sama kata-kata saya. Kayak bagaimana untuk mencegah aturan sumber hukum tidak tertulis ini untuk dijadikan alat untuk menghindari sumber hukum tertulis ini Pak? Berarti bagaimana kalau sumber hukum tertulis ini tidak mengesampingkan yang tidak tertulis, itu maksud gitu ya lebih tepatnya. Iya, gini. Sebaliknya kayak adanya hukum tidak tertulis ini bisa dijadikan alat untuk menghindari hukum yang tertulis, Pak. Nah, sebetulnya kan persoalannya kita bentuk kita civil law sih, supaya ada tertulis. Konsekuensinya adalah kalau begini aturan mau nggak mau diikutin kan gitu kan. Bahkan kalaupun lebih baik yang tidak tertulis, dia patuh kepada yang tertulis begitu. Nah, konsekuensinya apa? Ya semua ini adalah political will dari semua pengambil kebijakan. Memang butuh waktu dan butuh kearifan untuk mengubah undang-undang. Cuma supaya lebih singkatnya, lebih gampang, baiknya pengambil keputusan itu baik tingkat eksekutif, khususnya pengadilan, itu sebetulnya bisa diberikan kewenangan untuk lebih arif untuk melaksanakan kebijakannya. Contoh, kita mengenal asas-asas pemerintahan yang baik. Artinya sepanjang aturan itu ada, tapi ada asas kebiasaan-kebiasaan pemerintahan yang harus bisa hidup di masyarakat tanpa harus kaku begitu, tanpa harus melanggar, semua itu bisa dilakukan, termasuk pengambil kebijakan di tingkat partai politik atau kementerian, itu bisa sebenarnya. Cuma persoalan mau apa enggak itu? Soalnya mau atau tidak. Nah, karena asas-asas pemerintahan yang baik itu adalah melengkapi undang-undang yang dirasa tidak lengkap atau mungkin ini multitafsir, bahkan ini seolah-olah ini bertentangan dengan yang pasal di atasnya atau bahkan Pancasila. Bagaimana ya, gunakan aja asas pemerintahan yang baik sebagaimana yang sudah ada di dalam kehidupan pemerintahan kita. Nah, itu yang menjadi poin pentingnya. Justru saya mau melihat ada dua hal yang penting tadi. Yang pertama adalah mengubah undang-undang, dan ini kan membutuhkan waktu lama nih, apalagi dengan sistem kita adalah civil law yang begitu rumit, membutuhkan waktu untuk mengubah dan membutuhkan biaya, waktu dan sebagainya. Yang paling simpelnya adalah dengan menggunakan asas-asas pemerintahan yang baik itu untuk melengkapi undang-undang yang dirasa terlalu menguntungkan tertentu atau siapapun itu yang melanggar yang lain begitu. Itu mungkin poin pentingnya untuk melengkapinya. Nah, mungkin saya tambahkan ya. Tentang apa dulu nih Pak? Terkait pertanyaan yang sama. Oke. Sebenarnya Indonesia itu sudah mempunyai mitigasi terkait dengan kekhawatiran yang disampaikan oleh IGNAS. IGNAS apa IGNAS? IGNAS. Kalau IGNAS itu berarti kecil. IGNAS. Iya. Kalau IGNAS agak gede. Oh, kecil ya Pak? IGNAS. Kita kan kecil ya. Ya, jadi tadi dikatakan bahwa gimana caranya kita mengantisipasi suatu sumber hukum yang tidak tertulis ini bisa mengkooptasi legitimasi formil sehingga ini malah membuat dia ini melanggar hukum atau melanggar kepatutan dan kepantasan, kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya kembali dari semangat jiwa bangsa tadi dan living law itu, dan tadi saya lanjutkan bahwa itu berkaitan dengan otak nanti juga akan melahirkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan dalam hukum dalam menyikapi itu sudah tertuang dalam konsep diskresi. Diskresi itu adalah suatu kebijakan. Agak mikir nih Pak, diskresi apa? Itu nanti ada subtitlenya di sini. Oke. Diskresi. Editor, jangan Ya. lupa ya. Jadi poinnya nanti mungkin Pak Indra atau sebenarnya ada Bung Rahmat ya, ada disertasinya fokus tentang itu nanti di agenda berikutnya. Yaitu suatu tindakan pemerintah yang ini berupa inisiatif yang bisa dilakukan
dengan mengesampingkan undang-undang yang ada. Bukan mengesampingkan, lebih tepatnya lebih mengisi ruang-ruang kekosongan hukum dari sumber hukum formil. Jadi apabila sumber hukum formil ini tidak mengatur, kemudian di sini ada inisiatif-inisiatif yang itu juga mengarah ke goodwill tadi. Jadi niat baik pemerintah itu dengan cara membuat diskresi. Diskresi ini mempunyai beberapa syarat. Kalau menurut pemahaman yang masih konvensional ya. Yang pertama itu harus demi kepentingan umum, gitu kan? Dalam keadaan yang mendesak, gitu kan? Apalagi Pak Indra, satu lagi. Butuh pertolongan Pak Indra, butuh pertolongan. Poinnya itulah, poinnya itu. Demi kepentingan umum, mendesak dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Oke. Nah itu. Nah, akan tetapi semakin berjalannya waktu, terkadang diskresi ini juga bisa beririsan dengan hal-hal yang bersifat formil. Nah, untuk itu kemudian diperhalus lagi kriteria diskresi itu menjadi hal-hal yang bersifat inisiatif untuk mengisi kekosongan hukum. Nah, sehingga semangat mengisi kekosongan hukum ini kan tentunya positif ya. Ini seperti halnya kalau dalam kekuasaan kehakiman, hakim boleh melakukan suatu refinding atau melakukan penggalian hukum, penemuan hukum yang nantinya itu ketika bisa dilegitimasi oleh ahli dalam suatu putusan terkait dengan terobosan yang itu berkaitan dengan masalah-masalah yang berat, kemudian jadi jurisprudensi, gitu kan? Sebetulnya bukan bukan kekosongan hukum sebetulnya. Kalau saya lebih setuju Melengkapi. kekosongan aturan. Oke. Hukum kan bisa tidak tertulis, Iya. tapi selalu hidup. Makanya Iya. undang-undang itu lambat sebenarnya. Karena butuh proses dalam perubahannya ya Pak. Tapi hukum itu jauh visioner ke depan. Karena ada hukum yang tidak tertulis yang tadi itu melengkapi kehidupan kita gitu. Jadi adanya hukum tidak tertulis itu untuk melengkapi hukum yang tertulis agar Dan bisa mengisi kekosongan. ada satu hal lagi sebenarnya, ruh daripada hukum yang tidak tertulis tadi yang kita melihat dari semangat jiwa bangsa itu, yaitu adalah semangat spiritualitas. Gitu. Karena itu ciri khas masyarakat hukum adat, yang dimana masyarakat hukum adat ini memang nenek moyang kita, yang dimana gen-gen kita lahir dari sana, intuisi mereka pun juga kita di sini adalah percikan-percikan dari mereka, dan spiritualitas seperti tadi disampaikan adalah sila pertama, sehingga untuk bisa mengetahui goodwill ya kita lihat kira-kira agamanya baik nggak. Kalau agamanya baik, insya Allah yang lain juga baik mengikuti. Nah, iya, sehingga di situ menjadi tantangan juga. Nah, dari sini saya ingin bertanya. Ini pertanyaan agak Kayaknya mengarah ke saya. enggak. Oh, Ini enggak. pertanyaan mungkin bisa viral ya. Tolong aku teman-teman. Apa tuh Pak? Gimana pandangan Ignes dalam diskusi kita tadi terkait tata negara, sumber hukum nggak tertulis, terus tadi diskresi yang dimana itu adalah kebijakan yang bersifat inisiatif untuk mengisi kekosongan aturan tadi ya, aturan atau hukum dalam perspektif yang lain, melihat kebijakan presiden dalam bentuk program MBG gimana? Oke. Manfaatnya gimana? Arahnya kemana? Menurut Ignes pribadi ya Pak, ini pendapat Ignes mengenai kebijakan pemerintah tentang MBG. Makasih ya Pak Erwin. Dari tata negara. Jangan. Enggak. Iya, baik Pak, siap. Nah, kalau menurut Ignes sih Pak, program ini tuh tidak ada salahnya. Karena dari program-program sebelumnya kayak dari pemerintah untuk anak-anak Indonesia untuk memperbaiki gizi dulu tuh kayak ada itu tuh penyalurannya KIP atau apa sih Pak, yang dikasih uang aja dulu Pak. Itu ada kan yang dikasih uang tapi tuh ternyata sama orang tuanya tuh uangnya tidak digunakan untuk kebutuhan anaknya, malah untuk kebutuhan satu keluarga Pak. Nah berarti kan kayak program itu tuh tidak bisa langsung menuju ke si anak nih Pak. Faktanya MBG sekarang kan juga. Tunggu dulu dong Pak. Kan tidak semua toh Pak. Banyak juga sebenarnya program MBG ini menurut saya pribadi sudah baik.
namun implementasinya di lapangan tuh kurang di beberapa tempat. Karena kalau dibilang Pak Erwin ada orang tua yang memakan atau yang basi dan segala tragedinya, pada kenyataannya fakta di lapangan yang saya temuin Pak, tidak di semua sekolah itu gagal. Tidak di semua daerah itu dapur MBG-nya dikelola satu orang. Banyak juga kok Pak di daerah, contohnya di Banyuwangi. Itu saya cek MBG adik saya, dan kemarin saya juga sempat ada keinginan untuk nulis jurnal mengenai MBG ini Pak. Jadi saya datangin beberapa sekolah yang ada di Banyuwangi, termasuk yang di pelosok-pelosok itu, untuk MBG-nya tuh menurut saya cukup layak dan tidak ada yang basi, bahkan ada susu segar, ada buah-buahan, bahkan ada daging kadang. Nah, makanya aku rasa program MBG ini lebih ke implementasinya dan pengawasannya sih Pak yang mesti harus diperbaikin. Kalau programnya tidak salah menurut saya pribadi. Semangat konstitusi yang ingin diharapkan atau tercermin dalam program itu apa kira-kira? Apakah hanya semacam kasih makanan gratis, that's it, atau seperti apa? Iya, kan itu programnya untuk memperbaiki gizi Pak. Jadi kayak ya udah dikasih makan, tapi gizinya juga diawasi. Karena gini Pak, orang kan banyak yang berdebat gini. Padahal anak banyak yang putus sekolah, kenapa harus dikasih makanan, kenapa nggak ke pendidikan? Karena juga kalau kita lapar Pak nggak bisa mikir Pak kalau diajar guru. Jadi ya udah yang udah sekolah nih dikasih makan biar otaknya bisa mikir dengan baik. Kitanya biar bisa mikir. Iya Pak, karena Yang nggak makan nggak bisa mikir. agak lemot Pak. Coba kan ya teman-temannya kan. Kalau lapar agak lemot nggak kalau diajar Pak Erwin tuh. Saya punya masa Pak di sini. Udah ada pesan-pesan lagi enggak nih Pak Erwin? Kalau saya melihatnya seperti ini. Jadi semangat jiwa bangsa yang coba dihadirkan Pak Prabowo ini dalam MBG itu, satu, ingin memberikan asupan nutrisi. Iya. Asupan nutrisi ini sebenarnya sebagai modal kita untuk tumbuh berkembang yang baik lah ya, yang baik. Nah dari situ nanti arahnya itu bisa menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas secara fisik ya. Nah sehingga ketika fisiknya udah kuat, tinggal jiwanya yang kuat. Mensana in corpore sano. Di balik jiwa yang kuat terdapat fisik yang kuat. Nah arahnya kenapa? Dari apa yang nanti itu akan di achieve gitu kan? Karena mau nggak mau ketika kita ingin merubah suatu negara ini kan harus dimulai dari generasi generasi apa? Generasi muda. Generasi muda. Generasi muda juga harus diperlihatkan atau awasi dari sejak dia lahir sampai tumbuh gitu kan. Nah, ketika itu sudah tercipta, kemudian kualitas fisiknya udah oke, baru kita kemudian isi mentalnya. Mentalnya ini mungkin nanti kita akan ada revolusi 5.0. Kita 4.0 ya sekarang ya. Nanti akan ada 5.0 yaitu eranya sosial. Jadi kita itu mungkin kalau kata pujangga itu apa? Manusia untuk memanusiakan manusia. Nah, itu adalah eranya itu karena tidak selamanya robot AI ini bisa terus berdampingan dengan manusia. Apalagi kalau mereka di balik mereka juga ada orang yang mempunyai karakter yang jelek. Nah, ketika itu kemudian akan digelorakan, mental kita akan ditempa, kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat. Mungkin kita sedikit comot istilah dari Pak Jokowi, revolusi mental. Nah, jadi inilah eksekusinya. Eksekusi revolusi mental itu menurut saya nanti pasca Pak Prabowo. Pendukungnya Pak Jokowi. Nah, ini nanti akan dieksekusi Pak Prabowo di periode berikutnya atau di estafetkan ke siapa? Karena nanti itu juga akan ada transformasi hukum dan transformasi sumber daya manusia yang dimana nanti akan membuat kita itu benar-benar terdidik dengan baik, dan disitulah nanti juga tenaga-tenaga pendidik akan diperhatikan karena guru di sini sebagai poros untuk perubahan. Oke, Pak, tapi saya tuh punya pendapat ya, Pak. Untuk memperbaiki generasi muda dan lain-lain. Menurut saya tuh kayak populasi di Indonesia, kayak tingkat kelahiran tuh perlu dikontrol. Tapi jangan dibahas kali ini ya, Pak. Nanti kita bahas ke episode berikutnya. Kayak Pak Erwin happy banget di sini.
Jadi nanti kapan-kapan kita undang lagi ya. Pak Indra juga kalau nggak sibuk, terima kasih. Pak Indra, terima kasih. Pak Erwin sudah meluangkan waktu membersamai kami untuk belajar bersama Ignes. Ya udah, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa episode berikutnya. Dadah dulu Pak. Dadah.